Sebelum masuk ke sinopsis filmnya, saya ingatkan kembali untuk kalian yang ingin mendownload filmnya, silahkan klik link yang telah saya sediakan di kolom komentar. Jika malam itu temannya tidak izin sakit dan masuk kerja seperti biasa, Yo tidak akan mengalami pengalaman paling mengerikan dalam hidupnya. Sebagai seorang anak buah, Yo tidak bisa membantah saat sang atasan kembali memerintahkannya untuk masuk kerja. Padahal dia baru saja selesai melakukan perjalanan. Ditemani Ellen yang sama-sama bertugas, Yo mulai memeriksa tiket para penumpang dan setelah selesai dia memutuskan untuk istirahat sejenak. Namun, yang terjadi setelahnya benar-benar tidak pernah diduga. Apa yang dihadapinya? Teka-teki alur menegangkan itu bisa Anda nikmati sepenuhnya dalam film Hulk 2015. Penasaran? Cek dulu sinopsis serta ulasannya berikut ini. Hulk 2015 merupakan film yang rilis pada tanggal 13 Mei tahun 2015. Film ini bergenre independent horror dan survival dan diproduksi oleh Starchild Pictures dan diperankan oleh beberapa pemain bintang seperti Ed Speleers, Holly Weston, Sean Pertwee dan Shauna McDonald. Petugas dari kereta Alpatrax, Yo Griffin baru pulang dari pekerjaannya dan memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. Namun, teman yang seharusnya bertugas setelah dia ternyata sakit, alhasil Yo pun diminta kembali bekerja oleh atasannya. Tidak bisa menolak perintah pria muda ini menuruti permintaan atasannya. Ditambah Yo melihat Ellen Holly Weston, gadis yang disukainya, bertugas di jam yang sama. Hasilnya, walau badan sudah sangat lelah, Yo memutuskan untuk berangkat dan melakukan tugas. Kereta malam yang dikondekturi Yo pun berangkat dari London. Dia memeriksa tiket seperti biasa. Saat badan sedang lelah, Yo masih harus berhadapan dengan salah satu penumpang perempuan yang bertindak sesukanya. Beruntung ada Ellen, pramugari kereta, yang secara instan membuat Yo kembali bersemangat. Yo pun selesai melakukan tugas dan langsung menuju kursi untuk beristirahat sebelum sampai di stasiun terakhir. Dari luar salju terlihat turun dan bulan purnama juga menampakkan wujudnya. Kereta perlahan mulai menjauhi wilayah perkotaan. Semua tampak berjalan lancar hingga tiba-tiba di tengah hutan kereta berhenti mendadak. Yo kemudian menuju ruang masinis untuk mencari tahu penyebabnya. Berulang kali pria itu memanggil sang masinis tapi tidak ada jawaban dari dalam. Yo lantas memeriksa ke arah luar kereta dengan menyenteri ke berbagai arah. Rupanya sang masinis sudah ada di luar kereta untuk memeriksa keadaan. Saat sedang teliti memeriksa bagian bawah kereta, dia melihat semak-semak yang tak jauh darinya bergoyang. Meski mulai merasa cemas, sang masinis melanjutkan memeriksa keadaan keretanya. Tak berselang lama, suara yang tadi didengarnya muncul lagi. Sang masinis menghentikan pemeriksaannya dan mulai melihat ke arah sekeliling. Ketika dia menyenteri semak-semak yang ada di depannya, secara tiba-tiba dia diserang sekaligus dimangsa oleh sesosok misterius dan membuatnya tewas seketika. Yo dan Ellen kembali memeriksa ke arah luar kereta tapi tidak menemukan apapun. Sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap kenyamanan penumpang, Yo berusaha semampunya untuk membuat keadaan kembali kondusif. Dia lantas menelepon kantor pusat dan mendapat jawaban bahwa teknisi akan menuju ke lokasi mereka dalam waktu 4 jam. Yo kemudian menyampaikan informasi tersebut pada para penumpang. Reaksi mereka bisa ditebak. Tentu saja tidak ada satu penumpang pun yang mau terjebak selama itu di tengah hutan yang gelap dan bersalju. Kemudian salah satu penumpang, Adrian Elliot Cowan, menyarankan para penumpang untuk berjalan kaki saja hingga menemukan jalan raya. Ide Adrian ditentang Yo karena hal tersebut melanggar aturan pekerjaannya. Dalam perdebatan yang sengit antara dirinya dan penumpang, Yo akhirnya kalah suara. Petugas itu mengizinkan para penumpang mengikuti saran Adrian.
Dia pun menuntun mereka mengikuti jalur rel dengan berjalan kaki. Saat di perjalanan Yo mendengar ada yang bergerak di antara semak-semak. Ketika memeriksa, alangkah terkejutnya Yo melihat sang masinis sudah terbujur kaku dengan keadaan mengenaskan. Menyadari ada yang tidak beres, saat itu juga Yo meminta semua penumpang kembali ke kereta. Dalam keadaan panik semua bergegas masuk ke kereta, tetapi sesosok manusia serigala berhasil menggigit kaki seorang penumpang perempuan bernama Jenny Ania Marson. Tubuh Jenny terjepit di antara pintu kereta dengan bagian kaki berada di luar. Di tengah keadaan genting, seorang perempuan yang di awal bertindak sesukanya pada Yo mendapat telepon. Sambil berbicara di telepon, tanpa sadar Nina Rosie Day berjalan mundur hingga mendekati jendela kereta. Saat sudah berada sangat dekat dengan jendela, sesosok manusia serigala berhasil memecahkan kaca dan menarik Nina ke atas kereta. Di sana Nina dihabisi dengan brutal dan membuat seisi kereta histeris dan semakin putus asa. Mereka kemudian bergegas pindah gerbong dan menutup rapat serta menguatkan jendela-jendela dan pintu agar makhluk itu tidak bisa masuk, setidaknya hingga bantuan datang. Lalu apakah upaya yang mereka lakukan berhasil? Cukup kuatkah perlindungan yang mereka buat? Oke, buat yang terakhir, aku punya sedikit tutorial nih untuk kalian yang mungkin saja belum terbiasa menggunakan shortlink. Nah, kalian tempel yang telah saya sediakan di kolom komentar, lalu kalian klik enter, lalu tunggu sebentar. Nah, setelah itu coba kalian sedikit scroll ke bawah dan cari tulisan please wait. Nah, tunggu selama 9 detik. Nah, 4, 3, 2, 1. Lalu kalian klik saya bukan robot. Lalu kalian centang satu persatu sesuai dengan perintah yang ada di kolom komentar. Soalnya berbeda-beda ya setiap replikasi. Lalu kalian klik replikasi, langsung continue. Kalian tunggu ini sebentar, tak akan lama kok. Nah, setelah muncul, kalian pencet klik kembali karena itu link palsu ya, klik kembali. Nah, setelah itu kalian scroll ke bawah kembali, lalu kalian klik get link. Nah, lalu kalian pilih bebas mau apa aja dan selesai. Mudah bukan?